Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam menjalani hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini, penting bagi kita untuk melihat bahwa ternyata di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, di dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita bisa banyak belajar dari bagian-bagian seperti itu. Kita akan membaca firman Tuhan sehubungan dengan ungkapan tersebut. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari yang baru Tuhan karuniakan. Kami ingin banyak belajar dari berbagai hal yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, semakin meneguhkan berita tersebut, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26, firman Tuhan demikian. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Belilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, belilah ternakmu. Berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Amin. Saudara, luar biasa ketika kita melihat pergumulan yang terjadi di Mesir dan juga sampai di tanah Kanaan ketika kelaparan menimpa di daerah itu dalam 7 tahun masa kelaparan di sana. Dan seorang yang boleh membawa perubahan penyelesaian masalah terhadap hal itu adalah seorang yang bernama Yusuf dalam perikop pembacaan kita tadi. Kalau kita berpikir siapakah Yusuf, maka kita dapat mengenalnya bahwa Yusuf adalah seorang yang secara pribadi sendirian mengalami pergumulan hidup selama ini, mengalami pahitnya kehidupan itu
terbuang dari keluarga, terjual sampai ke Mesir, dan akhirnya dipercaya di kerajaan Firaun di Mesir. Saudara-saudara, kita dapat melihat dalam bagian itu seperti itu bahwa ternyata Allah selalu punya cara bagi umatnya yang setia, sekalipun dalam setiap penderitaan dan pergumulan dihadapi, tetapi Allah punya cara yang luar biasa untuk menjadikan umatnya tetap hidup dengan baik, bahkan menjadi berkat bagi sesamanya di sekitar pergumulan dan penderitaan yang terjadi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan yang luar biasa diberikan kepada Yusuf, maka kita melihat Yusuf dalam bagian perikop pembacaan kita tadi menolong orang Mesir dengan cara bahwa mereka menjual tanah mereka dan mereka kembali menanami tanah itu, dan akhirnya sampailah mereka kepada sebuah tanggung jawab kepada pemerintah Firaun, dan juga kemudian mereka bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri. Semua karena proses yang dikatakan oleh Yusuf, dan tentu saja Yusuf mengambilnya dari pengalaman hidupnya dalam penderitaan dan pergumulannya selama ini. Saudara-saudara, apa yang kita mau katakan dengan perikop ini? Di masa-masa sekarang, kita semua, bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia menghadapi pergumulan yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Ada ungkapan bijak mengatakan bahwa sekalipun kita berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, pergumulan yang berbeda-beda, kita sekarang berada di satu perahu yang sama untuk menghadapi gelombang yang sama. Ungkapan itu benar. Kita sangat miris melihat kejadian di mana begitu banyak orang sekarang ini yang memanfaatkan situasi itu, memang memanfaatkan situasi yang terjadi sekarang ini untuk kepentingannya sendiri. Seakan-akan mereka tidak peduli dengan penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh sebagian besar orang di muka bumi sekarang ini. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk berlaku seperti Yusuf dalam bagian ini. Kita tentu diberi berkat dan anugerah oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita belajar bersyukur dengan berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tiba pada masa-masa yang sulit yang kita hadapi bersama dengan orang lain seperti pergumulan dan kepahitan kita hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa ternyata Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dalam masa-masa sulit seperti ini. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, mari ke depan ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan seperti ini kepada kita, kita tidak ada waktu untuk meratapi dan menyesali akan semua hal-hal yang terjadi sekarang ini, sekalipun menjadi pergumulan. Karena ternyata dalam pergumulan pun Allah bisa memberikan kesempatan kepada kita menjadi berkat bagi sesama. Teruslah menjadi berkat, Tuhan semakin mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh belajar dari firman-Mu saat ini. Mampukan kami Tuhan di masa-masa pergumulan yang kami hadapi bersama sekarang, untuk terus menjadi saksi dan menjadi teladan, menjadi penyalur berkat Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh sesama kami dan kami alami juga dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami mau berdoa Tuhan dalam jemaat-Mu saat ini. Ada begitu banyak orang tua dan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan, keterbatasan kesehatan. Berdoa mendoakan Bapak Efraim Pabontong, Bapak Yudus Dengen, Nyonya Peter Rama, orang tua Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, orang tua dari Bapak Christian Kadang, Bapak Diaken Sutrisno, Bapak Eser Tambing, Nyonya Embon Nampulembang, Bapak Nopianus Sarma, Nyonya Novin Sarma, Bapak Tirandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nevi, Nyonya Lince Toan, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Penatua Nyonya Rosalia Sambo, Bapak anak kekasih Nakamasei Elora Lewa Herila, Bapak Evandi Padang, Bapak Neno Andi Padang,
mertua dari Bapak Neno Andi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pesalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudara April Rompon, Bapak Daniel Lupang, Sem, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Yakobus Pagiling, Melo, Jova, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Peter Tena, atau mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, bahkan juga yang menderita dan berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, dalam keadaan seperti ini, mampukan kami untuk terus berdoa dan juga menyatakan tanda kasih sekalipun dalam bentuk-bentuk yang terbatas, sehingga dalam pergumulan yang kami hadapi bersama sekarang ini, Tuhan, kami semua sungguh-sungguh peduli dan memiliki simpati dan empati dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi sekarang ini. Kami juga terus berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat, mendoakan akan pergumulan kami yang terus terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, mendoakan pemerintah kami, jadikan semua bagian di dalam kehidupan kami, Tuhan, menjadi kesempatan untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang setia, belajar dari pergumulan yang pernah terjadi di masa yang lalu dalam hidup kami, dan terus menjadi penyembuh dan bahkan menjadi pembawa berkat bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, Engkau luar biasa, dan ajarkan kepada kami, Tuhan, untuk selalu semangat dan memahami tentang keluar biasaan-Mu itu dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi dan dihadapi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami terus, Tuhan, dalam menjalani hari hidup kami. Mohon ampun atas salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teruslah menjalani kehidupan kita khususnya hari ini, dan marilah kita memaknai setiap penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi sekarang untuk terus menyatakan kasih Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.